Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Wiranto Akbar Fadrillah. Kali ini saya akan menjelaskan tentang praktikum, yaitu menambah disk pada VirtualBox dan menambah span, strip, dan mirror volume pada VirtualBox. Pertama yaitu menambah disk minimal 2. Langsung saja, yang pertama kita masuk ke storage pada VirtualBox-nya. Yang di sini ada penambahan yaitu hard disk-nya. Kita langsung saja kita create yaitu virtual hard disk-nya. Sekarang sudah ada satu, yaitu tinggal menambah lagi satu. Nah, sekarang sudah ada 2 hard disk pada VirtualBox ya. Lalu kita oke dan kita jalankan. Kita tunggu sampai tampilannya berada pada tampilan awal. Nah, sekarang kita sudah masuk pada tampilan awal VirtualBox-nya. Nah, langsung saja kita masuk ke sini, di kanan, lalu kita masuk ke disk management. Sekarang sudah ada disk 1 dan disk 2. Nah, pada tampilan ini kita akan membuat span, strip, dan mirror volume. Yang pertama kita buat dulu simple volumenya. Di sini kita buat 1000 MB saja. Nah, lalu kita tunggu sampai selesai. Sudah selesai. Berikutnya kita menambahkan mirror volume dulu. Kita add. Di sini kita masukkan 1000 MB saja. Dan kita tunggu sampai formattingnya selesai. Baik, penambahan mirror volumenya sudah selesai. Berikutnya yaitu kita menambahkan span volume. Kita tinggal masukkan disk 2 nya, lalu kita masukkan berapa MB, kita kasih 500 MB saja. Di sini juga 500 MB. Oke.
kita tunggu lagi sampai formattingnya selesai. Nah, sudah selesai penambahan span volumenya. Dan yang terakhir kita menambahkan strip volume. Kita masukkan lagi, kita kasih 1000 MB saja. Dan kita tunggu lagi sampai formattingnya selesai. Nah, untuk penambahan strip volumenya sudah selesai, dan beginilah tampilan ketika kita menambahkan span volume, strip volume, dan mirror volume. Sekian dari saya. Bila ada salah kata, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama saya Wiranto Akbar Fatrila. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang basic disk, dynamic disk, MBR, dan GPT disk. Yang pertama yaitu basic disk. Pada konfigurasi hard disk bertipe basic disk, komputer dapat menggunakan hanya satu hard disk. Basic disk menggunakan primary partition, external partition, dan logical drives untuk mengorganisir data. Basic disk dapat menggunakan 3 atau 4 primary partition dan satu extended partition. Extended partition dapat berisi logical drive dengan jumlah yang tidak terbatas. Antar partisi-partisi dalam basic disk tidak dapat berbagi atau memisah data. Masing-masing partisi dalam basic disk adalah entity yang terpisah dalam disk tersebut. Berikutnya ada dynamic disk. Pada konfigurasi hard disk bertipe dynamic disk, satu komputer dapat menggunakan beberapa disk untuk menduplikat data untuk meningkatkan performa dan kemampuan komputer. Dynamic disk dapat berisi dynamic volume dengan jumlah yang tidak terbatas yang berfungsi seperti halnya primary partition dalam basic disk. Dynamic disk dapat menduplikat data antara 2 atau lebih hard disk yang dapat digunakan untuk berjaga-jaga dari kemungkinan kegagalan salah satu hard disk. Kemampuan untuk menduplikat data antar hard disk ini memang membutuhkan hard disk yang lebih, tetapi akan meningkatkan performa dan kemampuan komputer. Berikutnya ada MBR atau Master Boot Record. Merupakan arsitektur partisi hard disk yang memegang informasi mengenai file sistem, logical partition, dan mengatur sistem. MBR sendiri sudah ada sejak tahun 1983 dan mampu menyimpan sistem sebesar hingga 2 terabyte. Namun, perkembangan teknologi zaman kini sudah memiliki banyak penyimpanan yang melebihi dari MBR. Itu sebabnya dalam beberapa proses, keberadaan MBR sudah tergantikan dengan partisi hard disk lainnya. Fungsi dari MBR sangat penting dalam proses booting. Pada saat booting sedang berjalan, MBR membantu dalam pencarian partisi yang sedang aktif untuk menyimpan informasi booting. Setelah itu dilakukan pencarian sektor utama dari partisi yang aktif untuk bisa mendapatkan boot dari sektor tersebut, sehingga boot sektor dari partisi bisa disimpan ke dalam memori dan memberikan kontrol penuh terhadap kode yang dijalankan dalam boot sektor. Dan yang terakhir ada GPT atau Guide Partition Table, merupakan tabel partisi berstandar untuk bagian layout dari partisi hard disk menggunakan Globally Unique Identifier. Partisi hard disk kali ini lebih unggul jika dibandingkan dengan MBR. Itu sebabnya ada beberapa bagian yang tidak menggunakan MBR digantikan dengan keunggulan dari GPT. Hard disk GPT dapat menyimpan dalam jumlah yang besar dari MBR, yaitu hingga 9,4 GB dan didukung partisi primary sebanyak 128. GPT hadir untuk mengembangkan
sistem pengelolaan dan menyempurnakan dari MBR. Sistemnya berupa tabel partisi bisa membuat informasi di dalam GPT diturun lebih dari satu kali, sehingga jika dapat permasalahan korup pada partisi, file yang terdapat di dalam harddisk masih bisa dibuka. Demikian dari saya, bila ada salah kata saya mohon maaf. Wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.